Cookies, kalian percaya nggak kalau ada hantu yang gentayangan bukan di kuburan, tapi di laboratorium? Katanya sampai sekarang hantu Einstein masih gentayangan. Tapi tunggu dulu, yang gentayangan bukan rohnya teman Cookies, tapi pikirannya. Creepy ya, tapi masuk akal. Karena bahkan setelah meninggal, rubusnya masih bikin ilmuwan nggak bisa tidur. Jadi, siap nggak kalian kalau ternyata hantu itu bukan roh, tapi energi yang belum selesai? Balik lagi di October Scream Fest. Masih bareng aku, Cira Cupis, yang lagi nekat ngebahas hal-hal yang bikin merinding tapi juga mikir. Tempat cerita jadi bahan cemilan pengetahuan, renyah, manis, kadang creepy, kadang deep, tapi selalu bikin lagi. Di episode sebelumnya, kita udah ngobrol soal sejarah hantu dari zaman dulu sampai zaman medsos. Ternyata penampakan itu selalu ikut zaman ya. Dulu nongol di kuburan, sekarang nongol di kamera HP. Dan sekarang kita naik level. Teman Cookies, pernah nggak kepikiran gimana kalau hantu itu sebenarnya bukan alam penasaran, tapi fenomena yang bisa dijelasin pakai fisika kuantum? Tenang, Einstein nggak jadi dukun kok. Tapi idenya tentang energi, realitas, dan alam semesta bisa jadi kunci buat kita ngerti kenapa banyak orang ngerasa ada yang gak kelihatan tapi nyata. Jadi siap-siap ya, karena di episode kali ini kita bakal ngebahas hantu Einstein yang masih gentayangan. Bukan karena arwahnya, tapi karena teorinya yang belum berhenti ngagetin dunia. Cupis Cookies masih di October Scream Fest, tempat dimana rasa takut bisa jadi bahan mikir yang seru. So, siap gak kalian dengan pengetahuan yang creepy tapi crunchy bareng Cupis bulan ini? Jangan lupa subscribe, kasih like, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan setiap gigitan pengetahuan yang spooky banget. Stay crunchy, stay curious! Cookies, Halloween itu kan identik sama hantu. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hantu? Apa itu arwah gentayangan yang belum move on? Atau cuman khas otak kita yang kebanyakan ngopi malam-malam? Tapi daripada cuman ngebahas seremnya, kali ini Cupis pengen ngajakin kalian mikir sedikit beda. Bisa nggak sih sains ngejelasin kenapa orang bisa ngerasain hantu? Nah, di dunia sains, terutama fisika kuantum, ada hal-hal yang juga aneh banget loh. Partikel bisa muncul dan hilang, sesuatu bisa ada dan nggak ada di waktu yang sama. Bahkan energi itu nggak pernah benar-benar hilang, cuman berubah bentuk. Jadi kalau energi manusia nggak hilang, bisa aja ya sebagian besi gentayangan. Tapi jangan salah, ini bukan horor, tapi ini logika kuantum Cupis. Makanya di episode kali ini kita bakal ngulik apa hubungan hantu sama energi yang enggak hilang. Gimana Einstein dan Niels Bohr ngelihat dunia aneh banget di level atom. Dan kenapa? Mungkin aja hal-hal yang tak terlihat itu sebenarnya benar ada. Cuman kita belum bisa nangkep aja dengan panca indera biasa. Tenang aja teman Cookies, Einstein gak pernah nulis jurnal tentang pocong.
Tapi teori dia mungkin bisa bantu kita ngerti kenapa manusia masih suka ngerasa ada yang ngikutin padahal sendirian di kamar. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. Teman Cookies, sebelum kita ngebahas satu dari sisi sains, kita kenal dulu sama dua orang paling jenius yang mungkin kalau masih hidup udah punya channel YouTube kayak Cupis Cookies juga, tapi isinya debat teori. Nah, ini dia Albert Einstein. Lahir di Jerman pada tahun 1879, dikenal sebagai bapak fisika modern, pencetus teori relativitas. Dia yang bilang kalau waktu dan ruang itu bisa melar, tergantung dari kecepatan kita bergerak. Dan yang paling terkenal, rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Artinya, semua benda padat di dunia ini bisa berubah jadi energi, termasuk kita dan mungkin juga hantu. Coba bayangin, kalau energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, apakah energi manusia yang udah meninggal juga masih ada di sekitar kita? Dan ini rival sekaligus teman debatnya, Niels Bohr. Ilmuwan asal Denmark, lahir tahun 1885. Dia salah satu pelopor teori quantum mechanism, ilmu yang ngomongin dunia super kecil di dalam atom. Menurut Bohr, dunia ini nggak sesimpel ada atau nggak ada. Kadang partikel bisa muncul, kadang bisa lenyap, dan semua itu tergantung dari siapa yang melihat. Jadi kalau kalian lihat hantu, bisa jadi hantu itu muncul karena kalian lihat dia. Tapi kalau kalian nggak lihat, ya nggak ada. Spooky, tapi logis kan? Jadi, Einstein ngomongin energi yang abadi. Bohr ngomongin realita yang bisa berubah tergantung pengamat. Kalau dua teori itu digabung, mungkin aja dunia ini memang punya ruang aneh, tempat di mana energi sisa manusia masih beresonansi. Atau mungkin itu cuma ilusi otak kita sendiri. Kita bahas abis ini. Ini boleh cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Siapa lo? Gua yang gampang cari. Sundal bolong lo. Tunggu dulu. Gua lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Ngambang. Wah, serius deh, baru mulai ngomongin hantu aja udah ada yang nyaut. Tapi teman Cookies, pernah gak sih ngerasa kayak ada bayangan di pojokan kamar padahal sendirian? Emang itu beneran hantu atau otak kita yang lagi ngelawak? Nah, menurut buku Saying Dark Things karya Roy Sorensen, otak manusia tuh punya kemampuan aneh banget. Dia bisa nyiptain sesuatu yang gak ada. Fenomena ini disebut pareidolia alias ilusi kenal bentuk. Makanya kalau ngeliat baju putih di jemuran, otak kalian bisa langsung bilang, itu kuntilanak ya? Padahal itu baju mama kalian. Profesor Richard Wiseman menulis Paranormality 2011 bahkan bilang sebagian besar penampakan hantu itu efek dari gelombang infrasonik dan getaran elektromagnetik. Otak kita bisa salah baca sinyal, terus bikin sensasi kayak ada yang ngintip, alias halu ilmiah. Tapi kalau pas kalian nanya siapa tuh, ada yang jawab, ya udah kabur aja, jangan riset. Terus kalau Einstein bilang energi nggak bisa hilang, cuman berubah bentuk, mungkin saja energi dari manusia yang udah meninggal
masih nyangkut di ruang tertentu. Ada loh teori ilmuwan Roger Penrose dari Stuart Hamerstroh soal quantum consciousness. Katanya, kesadaran manusia mungkin nyangkut di level partikel subatomik. Jadi, bisa aja roh itu bukan hantu, tapi energi yang belum kebaca sains modern. Tapi tenang ya teman cookies, Einstein gak pernah nulis makalah berjudul Teori Pocong Relatif. Jadi bisa dibilang, hantu itu mungkin bukan makhluk luar sana, tapi gema dari pikiran, ketenangan, dan rasa takut manusia sendiri. Kayak sinyal wifi lemah, masih kedetek, tapi gak bisa diakses penuh. Cuman ya, ada hal yang walau bisa dijelasin logika, tetap aja bikin bulu kuduk merinding. Teman cookies, coba bayangin kalau hantu itu bukan roh penasaran, tapi partikel yang belum nemu tempatnya di alam semesta. Serem nggak? Atau malah keren? Albert Einstein dan Niels Bohr, dua ilmuwan yang bisa dibilang kayak Naruto versi Sasuke-nya dunia sains. Bedanya, mereka nggak berantem pakai jurus, tapi pakai logika dan eksperimen. Einstein tuh percaya bahwa dunia ini pasti dan teratur. Buat dia, kalau bola dilempar pasti jatuh. Kalau kamu jatuh cinta, pasti sakit. Maksudnya, semua ada sebab akibatnya. Makanya dia bilang, Tuhan tidak bermain dadu. Sementara Bohr bilang, ya siapa bilang Tuhan gak boleh main dadu? Karena buat Bohr, di dunia kuantum, semua bisa terjadi secara acak, misterius, dan nggak bisa ditebak. Nah, dari debat itu, lahirlah ide-ide aneh tapi nyata. Kayak superposition, di mana partikel bisa ada di dunia tempat sekaligus, atau entanglement, dua partikel saling terhubung meskipun berjauhan. Sekarang coba bayangin, kalau ada partikel yang nyangkut antara dunia nyata dan dunia lain, itu bukan penasaran, tapi mungkin energi yang belum kolaps jadi realitas. Serem tapi ilmiah. Mungkin bukan hantu yang ngintip kamu, tapi elektron yang bingung mau di mana. Tetap aja ya, kalau tengah malam kamu dengar bunyi pintu, krek, jangan langsung bilang itu quantum entanglement. Ya, itu mah engsel kering cupis, olesin aja oli, bukan baca mantra. Jadi teman cookies, kalau Einstein dan Bohr masih hidup, mungkin mereka bukan lagi debat soal atom, tapi soal apakah hantu itu cuma ilusi persepsi atau energi yang belum menemukan realitasnya. Tapi satu hal pasti, kalau Einstein benar di bayangan, dia pasti cuma mau ngurusin papan tulis kamu yang nulis rumus salah. Pak, tolongin saya, Pak. Saya takut, Pak. Tampangnya Theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. Jadi teman cookies, kesimpulannya, mungkin Einstein gak pernah jadi hantu beneran, tapi idenya masih gentayangan di kepala ilmuwan, di buku pelajaran, dan bahkan di obrolan receh kayak gini. Makanya, kalau besok pas ujian fisika tiba-tiba kalian ngerti sama rumus energi, ya mungkin itu bukan karena belajar semalam, tapi karena roh penasaran Einstein dan ikut bentuk hitung. Dan mungkin itu juga cara kita mengingat satu hal penting antara dunia logika dan dunia mistik. Kadang bedanya cuma cara kita ngeliat. Yang penting sih jangan sampai kalian nyalain hantu gara-gara nilai fisika kalian jeblok. Oke teman cookies, itu dia episode kedua October Scream Fest. Hantu Einstein masih gentayangan. Kalau di episode pertama kita ngebahas sejarah hantu dari Mesir sampai Nusantara, sekarang kita udah nyentuh dunia sains. Nah, di episode selanjutnya kita bakal bahas gimana hantu juga hidup di dunia sastra. Karena di setiap cerita selalu ada yang tak terlihat, dan kadang yang paling hidup justru yang gak kasat mata.
Sampai ketemu di episode Cupis Cookies berikutnya. Aku Cah Cupis dan di sini kita percaya knowledge is tasty when it's snackable. Stay crunchy, stay curious. Bye bye. This is a story, a taste of wonder, a bite of time, of history, of myth. Between curiosity and mystery, where every bite sparks a universe. This is Cuppies Cookies.